pemuda Muslim dituduh sesat di balai desa. Satu dalil mengubah pandangan semua orang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan suara gemericik sungai, hiduplah seorang pemuda bernama Haris. Usianya baru 24 tahun, tapi tutur katanya lembut, matanya teduh, dan pengetahuannya tentang agama cukup luas. Haris dikenal sebagai anak yatim yang tumbuh dalam asuhan kakeknya, seorang mantan guru ngaji yang kini sudah sepuh. Hari-hari Haris sederhana. Pagi, membantu kakek di kebun. Sore, mengajar anak-anak mengaji di serambi masjid. Tidak ada yang istimewa bagi Haris kecuali satu hal. Ia gemar membaca kitab-kitab lama yang diwariskan kakeknya. Kitab-kitab itu berisi tafsir, sejarah ulama, dan kajian-kajian agama yang jarang disentuh orang di desanya. Suatu sore, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan. Haris duduk di teras rumah, membaca sebuah kitab tebal. Dari kejauhan, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, memanggilnya untuk segera mengajar. Senyum Haris mengembang. Bagi dia, mengajar adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Namun, di balik ketenangan itu, mulai berhembus kabar tak sedap. Beberapa warga yang jarang hadir di masjid mulai berbisik-bisik. Haris itu ngajinya beda. Katanya dia bawa-bawa ajaran aneh. Awalnya, Haris menganggap itu hanya gurauan. Tapi desas-desus itu kian meluas. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang ia pelajari adalah sumber ajaran sesat. Suatu malam, setelah sholat Isya, Haris duduk di serambi masjid sendirian. Kakeknya datang, menatapnya penuh arti. "Riz," ucap kakeknya pelan. "Di desa ini, beda sedikit saja bisa dianggap salah. Kamu harus hati-hati." Haris terdiam. Bukan takut pada cemoohan, tapi ia khawatir pada satu hal. Kebenaran yang ia yakini akan terkubur oleh prasangka orang. Langit malam itu bertabur bintang, tapi hati Haris terasa mendung. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, desas-desus itu akan membawanya ke hadapan seluruh warga desa. Di sebuah pertemuan besar di balai desa. Dan di sana, satu dalil yang ia ucapkan akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, seorang anak kecil berlari ke rumah Haris membawa secarik kertas berstempel desa. Napasnya terenah-kengah. "Ma Haris, ini dari Pak RT. Katanya wajib datang malam ini ke balai desa." Haris membuka lipatan kertas itu perlahan. Kata-kata yang tercetak di atasnya membuat dadanya sedikit berdesir. Undangan rapat membahas ajaran keagamaan saudara Haris. Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap langkah Haris di jalan desa seperti diikuti tatapan orang-orang yang berbeda dari biasanya. Ada yang menatap iba, ada pula yang memandang curiga. Jelang maghrib, suara kentongan dari balai desa mulai terdengar, memanggil warga untuk berkumpul. Balai desa yang biasanya digunakan untuk arisan atau rapat tani, malam itu tampak berbeda. Lampu-lampu neon menyala terang, kursi-kursi berjejer, dan hampir semua warga hadir. Suasana tegang menyelimuti udara. Di depan ruangan duduk para tokoh desa, Pak Lurah, beberapa ketua RT, dan seorang ustadz yang jarang terlihat di masjid setempat. Haris berjalan perlahan ke kursi yang disediakan untuknya di tengah ruangan, tepat menghadap semua mata yang tertuju padanya. Pak Lurah membuka rapat dengan suara berat. "Saudara-saudara sekalian, malam ini kita berkumpul untuk membahas keresahan warga terkait ajaran yang dibawa oleh Haris. Ada laporan bahwa ajaran tersebut menyimpang dari yang biasa kita pahami." Bisik-bisik langsung terdengar. Seorang bapak dari pojok ruangan berdiri, suaranya meninggi.
Kami khawatir anak-anak kami ikut paham yang diajarkan Haris. Kami tidak mau desa ini terpecah. Haris tetap duduk, mencoba menjaga wajahnya tenang. Namun di dalam dadanya, gelombang perasaan bercampur aduk antara sedih, kecewa, dan sedikit marah. Ia memandang kakeknya yang duduk di belakang, menatapnya penuh dukungan. Pak Lurah melanjutkan. Malam ini, Haris diberi kesempatan untuk menjelaskan. Tapi sebelum itu, kita akan mendengar dulu penjelasan dari Ustadz Ramli yang katanya sudah meneliti ajaran Haris. Ustadz Ramli berdiri, memegang kitab kecil di tangannya. Suaranya tenang, tapi menusuk. Saya sudah melihat bahan bacaan Haris. Banyak istilah-istilah asing, banyak tafsir yang tidak umum. Ini berbahaya kalau tidak diluruskan. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap membuka suara. Tapi sebelum ia sempat berbicara, seorang pemuda dari kerumunan berdiri, menunjuknya dengan nada menuduh. Kalau memang kamu benar, buktikan di depan semua orang di sini. Sekarang juga. Dan disitulah, Haris sadar, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Balai desa menjadi sunyi sesaat. Hanya terdengar derit kursi dan desir angin malam yang menyusup lewat celah jendela. Semua mata memaku Haris, menunggu jawaban yang akan menentukan nasibnya di hadapan seluruh warga. Haris berdiri perlahan. Ia menatap satu persatu wajah yang berkumpul, ada yang penuh kecurigaan, ada yang gelisah, dan ada pula yang diam-diam berharap ia mampu membuktikan kebenarannya. Sebelum saya bicara, ujar Haris tenang, saya ingin bertanya, apakah kebenaran hanya diukur dari apa yang biasa kita dengar, atau dari apa yang Allah tetapkan? Bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa orang tampak tersinggung. Ustadz lain melipat tangan di dada seolah menantang. Jangan berbelit-belit, Haris. Jelaskan saja kenapa ajaranmu berbeda. Katanya datar, namun tajam. Haris menarik napas panjang. Saya tidak mengajarkan ajaran baru. Saya hanya mengajak untuk kembali membaca dalil, memahami makna ayat secara menyeluruh. Kitab yang saya baca adalah warisan ulama besar, bukan hasil pikiran saya sendiri. Seorang ibu dari belakang angkat suara. Suaranya bergetar. Tapi, kenapa banyak kata yang kami tidak mengerti, Nak Haris? Itu membuat kami khawatir. Haris menatapnya lembut. Karena sebagian istilah itu berasal dari bahasa asli kitab. Saya tidak ingin mengubahnya sembarangan. Bukankah Rasulullah juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu, walau harus belajar bahasa lain? Pak Lurah mengangkat tangan, menghentikan percakapan sejenak. Haris, masalahnya bukan hanya istilah. Ada yang mengatakan kamu mengajarkan pemahaman ayat yang tidak biasa. Haris tersenyum tipis. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan satu ayat dan satu hadis. Saya yakin, jika kita mau merenunginya bersama, kita akan mengerti bahwa apa yang saya ajarkan bukanlah kesesatan. Ustadz Ramli menyipitkan mata. Silakan, tapi ingat, kata-katamu malam ini akan menjadi penentu. Haris mengangguk. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, memohon agar Allah memberinya kekuatan berbicara dengan hikmah. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa membuat semua pintu tertutup. Ia membuka kitab kecil yang dibawanya, lalu berkata, ayat ini adalah kunci, dan maknanya akan saya jelaskan perlahan. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya sekali lagi pada semua yang hadir. Apakah kita siap mendengar walau itu berbeda dari kebiasaan kita? Balai desa kembali hening. Semua menunggu. Dan di udara, terasa seperti ada tali tipis yang menahan napas setiap orang. Haris tahu, sebentar lagi ia akan mengucapkan kalimat yang mungkin mengubah segalanya. Atau justru mengakhiri semuanya.
Ia menatap warga desa dengan mata yang mantap, lalu membuka lembar kitab di tangannya. Jemarinya berhenti pada satu halaman yang sudah kusam karena sering dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapnya pelan namun jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Suara Haris menggema di ruangan yang sunyi. Ia mengangkat pandangan, menatap satu persatu orang yang hadir. Bukankah ayat ini mengajarkan kita untuk memeriksa berita sebelum mempercayainya? Termasuk berita tentang saya malam ini? Beberapa wajah mulai terlihat goyah, meski sebagian tetap keras. Ustadz Ramli mencoba memotong. Itu bukan berarti ajaranmu benar, Haris. Haris mengangguk tenang. Saya setuju, Ustaz. Ayat ini bukan untuk membenarkan saya, tapi untuk mengajak kita semua kembali ke sumber kebenaran sebelum menghakimi. Dan hadis Rasulullah SAW yang saya hafal sejak kecil menegaskan, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Ada yang menunduk, ada yang saling pandang, seolah kata-kata itu mengetuk hati mereka. Selama ini, lanjut Haris, saya tidak pernah mengajarkan yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah. Saya hanya mengajak untuk memahami lebih dalam. Jika saya salah, saya siap diperbaiki. Tapi, jika yang salah adalah prasangka, tidakkah kita yang harus memperbaikinya bersama? Ustadz Ramli yang sejak tadi duduk bersedekap, kini perlahan menunduk. Pak Lurah menghela napas panjang. Bahkan pemuda yang tadi menantang Haris mulai terlihat malu. Matanya menghindar dari pandangan Haris. Haris melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Saudara-saudaraku, saya tidak marah pada tuduhan malam ini. Justru saya bersyukur karena Allah memberi saya kesempatan untuk meluruskan yang bengkok. Saya hanya berharap setelah malam ini kita semua belajar satu hal. Jangan terburu-buru menghakimi sebelum mendengar dari kedua sisi. Kakek Haris meneteskan air mata, bangga melihat cucunya berbicara dengan penuh adab dan keteguhan hati. Beberapa warga mulai mengangguk setuju. Ada yang berbisik lirih, benar juga, kita terlalu cepat menuduh. Pak Lurah akhirnya berdiri. Baik, saya rasa kita sudah mendengar penjelasan yang jelas. Mulai malam ini, saya harap tidak ada lagi fitnah atau tuduhan tanpa bukti. Kita akan menjaga desa ini dari prasangka. Tepuk tangan kecil terdengar di sudut ruangan, diikuti oleh senyum tipis dari beberapa warga. Namun, bagi Haris, kemenangan malam ini bukanlah sorakan atau pembelaan orang, melainkan rasa lega karena kebenaran kembali berdiri tegak. Malam itu, balai desa perlahan mulai sepi. Satu persatu warga meninggalkan ruangan dengan wajah yang berbeda dari saat mereka datang. Lebih teduh, lebih tenang. Angin malam membawa aroma tanah basah. Seolah alam pun ikut merayakan berakhirnya pertikaian yang nyaris memecah desa. Haris tetap duduk di kursinya menunggu sampai ruangan benar-benar kosong. Kakeknya berjalan mendekat, menepuk bahunya. Kamu sudah melakukan yang seharusnya, Riz. Dengan sabar, dengan ilmu, tanpa emosi. Itulah cara ulama dulu menjaga marwah Islam. Haris tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Kek, saya hanya takut kebenaran terkubur oleh kebencian. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan untuk menjelaskannya. Pak Lurah kembali menghampiri, menunduk sedikit. Haris, maafkan saya. Saya terlalu cepat memimpin rapat ini tanpa memastikan semuanya benar.
Malam ini saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Haris mengangguk. Kita semua belajar, Pak. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling mengingatkan. Tiba-tiba, Ustadz Ramli yang sejak awal paling keras menentang, berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Haris, saya minta maaf. Mungkin selama ini saya terlalu takut perubahan, sampai lupa bahwa ilmu itu luas. Malam ini saya ingin meminjam kitab yang kamu baca. Boleh? Haris tersenyum tulus. Boleh, Ustadz. Ilmu itu untuk dibagi, bukan disembunyikan. Mereka berjabat tangan, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyum Ustadz Ramli terlihat tulus. Ketika Haris keluar dari balai desa, langit begitu cerah. Bintang-bintang berkelip di atas sawah yang luas. Suara jangkrik mengiringinya pulang. Di dadanya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena ia berhasil membersihkan namanya, tetapi karena ia telah melihat perubahan hati. Dalam hati, Haris berbisik. Kebenaran tidak butuh suara keras untuk menang. Ia hanya butuh kesabaran, keikhlasan, dan sedikit keberanian untuk berdiri tegak. Dan sejak malam itu, kisah tentang pemuda Muslim yang dituduh sesat menjadi pelajaran berharga di desa kecil itu. Bahwa prasangka bisa memecah belah, Tapi satu dalil disampaikan dengan hikmah, mampu menyatukan kembali hati yang retak.